Daya menciptakan sumber daya yang lebih unggul, loncatan 10 tahun. Pak, kalau begitu saya kuliah ulang ini. Nah, bisa saja. Iya, bisa jadi. Sekolah. Bisa saja, harus kita lakukan. Itu sumber daya. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya nanti, ketika itu bisa kita munculkan di Sulawesi Tengah, maka harapan masyarakat yang berada di ibu kota Nusantara itu bisa menitipkan harapannya di Sulawesi Tengah. Gitu. Karena tidak perlu lagi harus ke negeri yang lain, cukup datang di Sulawesi Tengah. Nah, kesiapan sumber daya yang harus kita lakukan. Pertama. Yang kedua, potensi Sulawesi Tengah. Jadi, dalam rangka membangun Sulawesi Tengah ini harus secara kolektif. Tidak, walaupun diisyaratkan oleh undang-undang, ada namanya visi kepala daerah masuk dalam RPJMD. Tetapi harus sudah didiskusikan secara kolektif. Antara Bappenas, Menteri, kemudian Gubernur khususnya, dengan Bupati dan Wali Kota. Contoh halnya misalnya, kita sudah harus ada klasifikasi di Sulawesi Tengah ini, kabupaten mana yang menjadi suplai pangan nasional, kabupaten mana yang menjadi suplai daging nasional. Daging ini tentu berklasifikasi lagi, daging ayam, jangan semuanya harus mengambil, tidak mampu kita mengurus. Kan kalau terlalu banyak bunga yang di rumah kita, kadang-kadang ada yang tidak tersiram. Betul. Ya kan? Sehingga bisa layu kan? Taruh di rumah lain. Ya gitu ya. Kita titip di rumah-rumah lain. Disinilah kita harus melihat kabupaten ini dia juga suplai ikan nasional. Kabupaten mana? Sampai gitu. daerah itu, Pantai Timur. Suplai ikan nasional itu. Suplai telur nasional. Jadi semua harus kita berpikir untuk nasional, untuk Nusantara. Jadi sumber daya manusia, anak-anak bagaimana cerdas, manusianya yang mendidik anak-anak kita di sini juga harus lebih unggul supaya produknya akan menghasilkan unggul, ya kan? Bibit yang bagus melahirkan generasi yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu filosofinya kan? Berarti melihat fenomena itu ya, banyak hal-hal yang misalkan positifnya ada, negatifnya juga ada. Nah ini dari secara kultur budaya itu menurut Pak Dokter Haryadi kira-kira seperti apa? Sebenarnya kalau dalam perspektif kebudayaan, orang Kalimantan dengan Sulawesi Tengah itu tidak jauh-jauh banget. Beda-beda tipis. Beda-beda tipis saja. Asik. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang persebaran kebudayaan dulu itu yang disebut stone art itu, ada perkembangan kebudayaan Melanesia. Melanesia dari atas, dari utara, dari Filipina itu ke selatan. Dia dari Filipina ke Manado, kemudian ke Sulawesi Tengah. Filipina ke Kalimantan, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur gitu. Kemudian ada tembikar, persebaran tembikar dari selatan. Dari Sulawesi Selatan ini melalui Rampi masuk ke Bada, Sulawesi Tengah. Pertemuannya di Sulawesi Tengah ini. Kemudian yang dari Kalimantan sana juga datang ke sini, kan cuma Selat Makassar ini. Selat Makassar ketika jadi ibu kota itu menjadi selat yang paling sibuk nanti di dunia ini. Kalau dia ibu kota. Sibuk ya. Nah, di sebelah baratnya adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, sementara di sebelah timurnya adalah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat gitu. Jadi IKN yang terbentuk ini nanti selain kita hubungkan secara budaya tadi, secara budaya itu secara ekologis juga turut mempengaruhi gitu. Nah, kalau budaya orang Kalimantan Timur dari dulu sampai sekarang, dari zaman Belanda itu sudah melakukan migrasi ke Sulawesi Tengah. Banyak kerukunan keluarga di sini, keluarga ke Banjar, kemudian dari Samarinda di Palu. Begitu juga orang kita, orang Kaili di Samarinda itu sangat banyak. Sejak saya penelitian 2001 sampai tahun 2020 itu tidak pernah ada gesekan yang signifikan di Kalimantan Timur antara orang Sulawesi dengan orang-orang Kalimantan.
Karena memang mutual simbolis begitu, dia sambil saling membutuhkan gitu antara satu dengan yang lain. Nah, dengan demikian maka ya tinggal pemerintah bagaimana mengatur hubungan ini. Itu pemerintah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur itu bekerja sama untuk menopang IKN Nusantara ini. Nah, saya kira itu. Jadi memang apa yang disampaikan Dr. Halyadi, budaya itu penting. Tapi kalau kita mau melihat Sulawesi Tengah secara histori, percampuran etnis ini di Sulawesi Tengah itu sudah sejak lama ada. Contoh misalnya kita melihat Syekh Abdul Raki, Dato Karama I, itu orang Minangkabau, 1606, 400 tahun yang lalu. Sudah ada orang Minang. Kita lihat Daeng Konda, Puye Bulangisi, Mandar. 1660, berarti 360 tahun yang lalu sudah ada percampuran etnis, budaya. Maka sudah kan? sebenarnya kalau kita mau melihat hal itu berarti kesiapan ibu kota itu sebenarnya Sulawesi Tengah itu sudah siap. Sudah siap. Sudah siap. Iya, Tetapi kan diisyaratkan oleh undang-undang itu harus yang aman, modern, berkelanjutan, ya kan, berketahanan. Nah, karena kita pernah terjadi gempa dan memang kita pada garis khatulistiwa, maka itu salah satu adalah menjadi perbandingan dengan Kalimantan Timur, dan Kalimantan Timur ini sejak Soekarno memang sudah ditetapkan. Sebelum kita melangkah ke apa namanya? Lebih jauh. Supaya Kita melangkah ke bahwa Sulawesi Tengah ini sebagai penyangga. Iya. Itu. Baiknya kita ngelopi dulu. Suara-suara positif, suara inspiratif, suara-suara positif, suara inspiratif. Pelangi. Iya, itu. Iya. Ini masalah Sulawesi Tengah sebagai penyangga. Oke, bagaimana itu? Kalau menurut Bapak ini, kalau Bapak lihat di ini kita punya daerah ini, bagaimana pemerintah daerah ini sudah siap berterima IKN? Berkaitan dengan ditetapkannya Nusantara ini berada di depan kita, tetangga kita, tentu kita harus mempersiapkan sebagai penyangga. Apa yang harus kita persiapkan? Ya, itu. Di antaranya
infrastruktur, ya, infrastruktur penghubung antara kabupaten-kabupaten kita, sehingga ketika menuju ibu kota telur itu tidak pecah. Ya, Ya, kan gitu. Betul. Di bawah naik motor. Gitu kan? Telur itu tidak pecah, berarti jalannya harus bagus. Dengan konsep RPJMD, pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah disetujui oleh nasional, Tambu Kasimbar, tol. Ya kan? Iya. Trans Palu Kulawi, Ya, Palu Kulawi ini jadi transnasional, ya kan? Nanti ada kereta api itu. Oh iya, Iya, kereta iya. api sampai ke utara, Iya. ya kan itu. Itu Bukan diantara itu. yang harus dipersiapkan. Iya. Nah, mempersiapkan ini negara sudah juga mempersiapkan, karena itu masuk dalam RPJMD pemerintahan daerah kita, baik kabupaten maupun provinsi. Tinggal bagaimana secara komprehensif, secara kolektif, tokoh-tokoh dari Sulawesi Tengah ini yang di DPR RI, yang di DPD berjalan bersama, berjuang bersama. Betul sekali. Kita boleh berbeda nanti di bilik suara. Ya kan itu? Di bilik suara. Tapi untuk kepentingan Sulawesi Tengah kita harus secara bersama-sama. Harus bersama-sama. Ini baru. Kita harus bersama-sama. Harus begitu. Nah, itu yang pertama. Di antaranya yang berikut adalah kita harus mempersiapkan rumah sakit yang bagus. Kesehatan yang bagus, ya kan? Pelayanan kesehatan. Karena kalau menurut saya harus kita mampu melahirkan pelayanan kesehatan yang gratis bermartabat. Ya. Gratis. Yang Gratis bermartabat. Bagaimana itu? Maksudnya kalau ada masyarakat datang di rumah sakit, tidak usah dulu ditanya yang mana KTP-nya dan segalanya. Tidak usah dulu ditanya itu, siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya. Bermartabat, harus layani dulu sebagai manusia. Mana sakit? Tolong dulu. Ya, tolong dulu. Ya. Oh, itu martabatnya. Itu. Oh, Kemudian itu martabat. itu nanti di belakang itu siapa yang bertanggung jawab. Oke. Maka disinilah juga perannya pemerintah nanti. Kemudian kan pendidikan. Nah, pendidikan ini gratis berkualitas. Berkualitas. Kenapa? Karena pada akhirnya nanti putra-putra yang ada di Nusantara, yang di ibu kota itu bagusnya kita ngambil pilihan dah di Sulawesi Tengah. Karena di sana pendidikannya udah gratis, udah berkualitas. Dalam artian tidak semua sekolah itu harus disamakan. Tetapi ada sekolah-sekolah tertentu Spesial. iya, sekolah-sekolah tertentu yang disubsidi oleh pemerintah, tapi ada sekolah-sekolah tertentu dia mandiri. Dia mandiri karena mungkin dia yayasan punya kewenangan sendiri. Kemudian ada sekolah keunggulan. Dia bukan berdasarkan rekomendasi. Anak putra masuk di dalamnya itu karena kualitas, karena memang nilainya bagus. Dalam rangka menciptakan kader pemimpin ke depan. Kader pembuka agama ke depan. Nah, kader jadi peneliti yang hebat. Sehingga dengan sendirinya 5 tahun ke depan ibu kota ini 2024 nanti putra-putra Sulawesi Tengah ini akan mengisi Istana Nusantara. Sehingga ada peran ASN. Jadi pemimpin di negeri kita ini, baik gubernur maupun bupati, harus mencari ASN yang memiliki sumber daya, bisa diunggulkan, bisa diandalkan. Kita kumpul mereka di Sulawesi Tengah ini, baru kita minta kepada Bapak Presiden. Ini kami minta di Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C, Kementerian D. Sehingga membangun Sulawesi Tengah, tidak hanya kita yang ada di bawah, tapi dia sudah datang ke Terbuka negeri. peluang itu. Ya harus begitu dong. Sampai kemana kan sampai anak. Tidak bisa begitu. Harus